Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Angelik Maria Maulana dengan NPM 3020210294, mahasiswa kelas A Alternatif Penyelesaian Sengketa Universitas Pancasila, akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Banding dan Kasasi, Upaya Hukum dalam Mencari Keadilan. Apakah yang maksud dengan banding? Menurut KBBI, banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel. Sebuah memori banding berisikan, yang pertama, alasan-alasan keberatan secara umum. Yang kedua, alasan-alasan yang diuraikan sedemikian rupa dan terperinci dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang tidak disetujui. Yang ketiga, mengajukan alasan-alasan atas putusan pengadilan tingkat pertama terhadap hal tertentu saja. Misalnya adanya alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang mengadili perkara dimaksud, atau bisa juga alasan-alasan tertentu lainnya, seperti penolakan atas alat bukti yang diajukan terdakwa dan lain sebagainya, yang dirasa sebagai hal yang tidak puas oleh pihak yang berperkara. Lalu, apa saja ketentuan dalam mengajukan banding? Yang pertama, permohonan banding diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan. Yang kedua, permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding. Yang ketiga, dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya, dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Yang keempat, permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding. Yang kelima, panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Yang keenam, tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain dengan membuat relas pemberitahuan atau penyerahannya. Yang ketujuh, sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara. Yang kedelapan, dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Yang kesembilan, selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi. Apakah semua putusan bisa diajukan banding? Putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selain itu, putusan pra-peradilan yang dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP juga tidak dapat diajukan banding. Unsur-unsur yang menyebabkan banding batal adalah, yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Yang menjadi kekurangan banding adalah, pertama, ketidakpastian dan lama dalam waktu penyelesaian. Proses banding sering kali memakan waktu yang lama yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Yang kedua, batasan-batasan bukti baru. Terdapat batasan dalam pengajuan bukti baru dalam proses banding, sehingga pihak yang merasa memiliki bukti baru yang relevan mungkin tidak dapat memperkenalkannya. Yang ketiga, fokus pada pelanggaran hukum. Proses banding umumnya berfokus pada kesalahan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya. Sementara, keadilan substansial dan fakta-fakta baru mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Yang keempat, terbatasnya pengujian fakta. Proses banding lebih berfokus pada pengujian kesalahan hukum daripada pengujian ulang fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan sebelumnya. Yang kelima, biaya dan aksesibilitas. Proses banding sering kali memerlukan biaya yang tinggi sehingga mungkin sulit bagi pihak yang kurang mampu secara finansial untuk mengajukan banding. Sementara itu, dasar hukum banding adalah pasal 199 RBG, pasal 6 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura, dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan dasar hukum kasasi adalah pasal 44 sampai pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu kasasi. Menurut KBBI, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan tersebut menyalahi ataupun tidak sesuai benar dengan undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 kali. Apa saja sih alasan dilakukan kasasi? Alasan dilakukan kasasi yang pertama adalah tidak berwenang ataupun melampaui batas wewenang. Hakikatnya, pengertian tidak berwenang dalam ini tendensi kepada suatu kompetensi relatif atau relatif kompetenti dan kompetensi absolut atau absolut kompetenti. Konkretnya, Judex Facti Incasu suatu pengadilan niaga telah mengadili perkara kepilitan dan PKPU yang seolah-olah merupakan kewenangannya. Padahal, sebenarnya mengenai Judex Facti tidak berwenang ataupun bukan merupakan kewenangannya. Sedangkan dalam alasan kasasi disebabkan Judex Facti yang melampaui batas wewenang adalah bahwa Judex Facti telah mengadili tidak sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hakikat salah menerapkan hukum diartikan secara sederhana adalah salah menerapkan ketentuan hukum formal ataupun hukum acara dan hukum materialnya. Kesalahan demikian dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum tendensi penerapan hukum demikian tidak dapat salah dan juga tidak sesuai serta bertentangan dari ketentuan yang seharusnya telah digariskan oleh undang-undang. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lalu, bagaimanakah prosedur pengajuan kasasi? Yang pertama, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewatan pada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak berperkara dianggap telah menerima putusan. Yang kedua, setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera tersebut mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Yang ketiga, lambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Yang keempat, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Yang kelima, panitera pengadilan dalam memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak. Yang keenam, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang kedelapan, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksud pasal 47, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang kesembilan, panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan menumbuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung. Waktu penyelesaian yang lama. Proses kasasi dapat memakan waktu yang lama, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Yang kelima, rendahnya tingkat penerimaan kasasi. Hanya sejumlah kecil yang diterima untuk diajukan kasasi, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas proses kasasi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai memori banding dan kasasi. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.